tanding di Piala Dunia U17 yang akan dilangsungkan di Indonesia. Saya masih bersama Bung Wesley dan juga ada Om Indro di sini yang bergabung bersama kita. Drawing, Bung Wesley, kira-kira kalau Indonesia kan sudah pasti di pot 1 nih untuk di drawingnya karena kita adalah tuan rumah. Nah, kalau melihat lawan-lawannya itu, ada nggak sih sebenarnya lawan-lawan yang ya mungkin kita berharap lah bisa satu kelompok agar paling tidak kita ada peluang dikit gitu untuk beberapa kali bisa menang, bisa mendapatkan skor, mungkin saja bisa maju ke tahapan berikutnya begitu. Ya, dengan aturan bahwa tidak ada dua negara dari satu konfederasi, berarti kita kan tidak mungkin bersama tim dari Asia, Iran, Jepang, Korsel. Nah, ya kita sih berharap adalah undian yang baik pertemuan kita dengan paling tidak negara yang dari Oseania, jangan terlalu langsung berhubungan dengan Brazil, Argentina gitu. Tapi kalaupun dari Amerika Latin ya Venezuela deh gitu. Kalaupun dari Eropa saya bingung juga sih, dari Eropa Inggris. Eropa bingung ya semuanya. Tim-timnya tim papan atas semua soalnya. Setidaknya mungkin ya beberapa Venezuela tadi Kanada mungkin yang bisa ya kita berharap gitu. Senegal bagaimana? Senegal juga sebenarnya ada kans kan di situ? Dengan mereka status mereka ya, dengan perkembangan sepak bola mereka, juga mereka pernah menjadi runner up, mereka tim yang kuat menurut saya di usia muda. Ya Senegal lawan yang tidak kita butuhkan di emosi. Tapi masih perlu nggak kita berharap demikian gitu? Kalau melihat timnya itu sebenarnya sih ya bagian besar memang berat lah, hampir semua gitu berat. Ya. Perlu tidak kita berharap pada drawing yang ada kemudahan buat kita, atau sebenarnya ya udahlah siapapun sebenarnya sama-sama aja lah, semuanya lawan yang berat, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga begitu. Ya, secara pribadi kalau sebagai fans club kita pasti berharap kita mendapatkan undian yang dimudahkan. Tapi kalau sudah masuk dunia olahraga, sekali kita berusaha menghindari lawan, ya selamanya kan kita kesulitan untuk maju dengan kepala tegak, dan kita yakin kita punya kesempatan yang sama dengan lawan di hadapan. Itu ketika mereka masuk lorong ganti, berseberangan jalan gitu, Bung Timothy. Kalau sudah minder, sulit bermain di lapangan, kakinya akan berat untuk bergerak. Jadi mindsetnya sudah harus, siapapun undian yang kita hadapi ya, kita sama kok, sama-sama bisa main bola. Ya itu dulu mindsetnya. Takutnya kalau kita berharap ketakutannya lebih besar pada saat tidak mendapatkan hal tersebut kan. Kita berharap lawan si A misalkan, tiba-tiba dapatnya Brazil. Kita akan lebih takut lagi melihat Brazil ketimbang dari awal kita udah siapapun deh gitu maksudnya ya, Bung Wesley. Sehingga ini yang harus dijaga terutama untuk timnas kita di U17 ini. Kalau dari Om Indro bagaimana? Ada tidak yang berharap ya mungkin kita sekelompok dengan ini dulu deh, tim yang ini gitu? Iya, kalau Afrika mungkin kita lebih baik ketemu Burkina Faso gitu ya. Kalau misalnya Oseania kita bertemu dengan Kaledonia Baru. Tapi ya betul bahwa kita harus mengabaikan harapan-harapan itu, bahwa kita main nothing tulus saja, dan juga main lepas gitu. Kita berharap sih bisa anak-anak muda ini main lepas, tambah pengalaman, mungkin nantinya kita bisa menembus kualifikasi ya, bukan hanya mendapat keuntungan dari tuan rumah gitu ya. Kedepannya kita bisa melalui fase kualifikasi dan nembus secara permanen gitu. Ini kan yang benar-benar kita inginkan gitu, bahwa kita memiliki prestasi seperti itu mulai dari usia U17 hingga senior gitu. Kita bisa menembus kualifikasi. Nah, untuk itu sih perbaikan sistem sepak bola yang perlu dibutuhkan ya depannya. Bagaimana liganya diperbaiki, lalu juga pembinaan usia dininya melalui kompetisi usia dini ini juga harus dilaksanakan. Kita tahu bahwa misalnya kita berkaca pada Liga Inggris itu kan ada mungkin 11 sampai 13 liga gitu ya. Ini yang harus kita kuatkan gitu, sehingga kita nembus turnamen-turnamen seperti ini melalui babak kualifikasi, dan ini memenuhi 10.000 jam
pemain bermain gitu Iya, dalam iya. sepak. Istilahnya kalaupun katakanlah ya, kita menang Piala Dunia U17 ini, menang sebagai juaranya pun, itu tidak lantas sepak bola Indonesia terbenahi gitu. Nah, memang ini kerja jangka panjang lah gitu untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Nah, tapi saya coba putar sebaliknya gitu ya. Kalau tadi pendekatannya mencoba melawan atau satu kelompok dengan tim yang kemungkinan seperti New Caledonia itu mungkin kita masih ada peluang yang baik gitu lawan mereka. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita tadi sudah ditegaskan bahwa tidak boleh, kita harus siap mental lawan siapapun. Kalau bisa lawan siapapun. Sebenarnya ini kan tempat belajar yang baik sekali gitu buat timnas kita gitu. Inginnya tuh lihat timnas kita tuh bisa main melawan siapa, karena kan udah pasti kita nggak, ya belum ya sudah pasti lah ya, tidak mungkin melawan semuanya kan, karena nanti akan gugur-gugur dan lain-lain di fase grup. Tapi ingin lihat lawan siapa sebenarnya agar kita bisa belajar lebih baik, Bang Wesley? Pelajaran yang kita petik ketika Indonesia menghadapi Argentina minus Messi, Di Maria gitu, Otamendi, bagaimana pemain kita datang dengan masuk dengan kepala tegak dan bermain dengan penuh percaya diri, nggak minder, nggak takut dengan status mereka. Mereka baru juara dunia akhir tahun kemarin. Itu menjadi modal yang baik bagi adik-adik kita di U17. Senior mereka sudah memperlihatkan itu, bahwa juara dunia saja mereka hadapi dengan keberanian, dan Argentina menang dengan susah payah loh. Saya mengatakan susah payah, dan mereka sangat serius menghadapi kita. Nah, itu menjadi modal bagi kita. Siapa yang ingin kita hadapi, kalau tim kita benar-benar siap. Tadi saya katakan seandainya saya menunggulah persiapan dari Coach Bima dengan tim pendampingnya. Saya yakin tim pendamping di U16 kemarin ketika kita berhasil di Piala AFF U16, itu kan lanjutannya ya, AFF U16, kualifikasi menuju AFC U17, lalu Piala Dunia ini. Nah, kita tunggu keberanian para pemain kita untuk menghadapi, saya ingin ketemu dengan Brazil sebagai tim paling bilang bersinar di U17, tunjukkan bahwa senior kita bisa menghadapi Argentina, ya kita hadapi Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol yang selalu melahirkan pemain-pemain terbaik di Eropa dari sejak usia dini, ya kita coba hadapi. Siapa tahu dengan seperti itu kita punya trigger untuk mengatakan kepada dunia, inilah anak muda Indonesia, liriklah kami. Siapa tahu pemain kita punya kesempatan bermain di luar negeri. Tapi kalau kita jadikan U17 ini sebagai ajang coba-coba, hanya sekedar memenuhi ekspektasi kita sebagai tuan rumah karena kita sudah bangun, sudah renovasi stadion dan keluar uang ratusan miliar, sayang sih Bung Timothy. Ini momentum untuk menunjukkan kepada Indonesia, ini loh sepak bola Indonesia. Betul, harus dipergunakan dengan baik, tidak tanggung-tanggung ya. Walaupun bukan lagi juara dunianya, tapi sepak bola itu nggak bisa lepas dari Brazil memang. Semua yang ini pasti mau mencoba melawan Brazil, mencoba belajar sesuatu juga dari Brazil. Itu tadi Bung Wesley mengatakan coba lawan Brazil. Moga-moga nanti ada kesempatan. Kalau dari Om Indro bagaimana? Iya, Brazil dia sudah menjadi juara terbanyak kedua setelah Nigeria ya. Ini menunjukkan bahwa Brazil itu memiliki talenta yang tidak pernah putus ya. Jadi tapi kita juga tidak bisa berharap dan juga tidak jadi membebani anak-anak muda ini untuk prestasi ya, karena ini benar-benar ajang mereka harusnya menjadi pengalaman dan bermain lepas, terutama didukung oleh pemain ke-12 supporter Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi tambahan pecutan semangat, dan spirit kenegaraan ini juga harus dibangun ya. Kita tahu bahwa Indra Safri berhasil ini karena juga dia membangun spirit kebangsaan yang begitu besar ketika merebut SEA Games kemarin ya, sehingga semangat nasionalisme dari pemain ini muncul dan menunjukkan segala sesuatunya bahwa ini ajang untuk pembuktian bahwa Indonesia memang paling tidak bisa berbicara di kancah Piala Dunia U17. Oke, nah agar bisa mendapatkan pemain-pemain yang terbaik nih, yang untuk memperkuat timnas U17 kita di ajang Piala Dunia nanti, apa yang harus dilakukan, Bung Wesley?
ini kan ada beberapa langkah tadi seperti scouting dari beberapa wilayah, dari beberapa daerah di Indonesia. Ada juga ide-ide untuk membawa kembali pemain-pemain berdarah Indonesia yang sedang berlatih di luar, yang berusia di bawah 17 tahun. Apa nih strateginya yang mungkin bisa dilakukan untuk memaksimalkan komponen dari pemain kita nanti yang akan bertanding? Saya yakin setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia itu berhak untuk tampil membela Indonesia, terlepas dia naturalisasi atau tidak. Selama dia sudah pegang paspor, oke. Tapi dengan waktu yang singkat ini, tanpa kompetisi untuk menyeleksi, saya pikir Coach Bima sudah harus punya rancangan tim yang dia miliki, melanjutkan tim AFF U16 kemarin, atau kalaupun ada tambahan seleksi dari, katanya ada dari Garuda Select, atau akan menjadi roadshow nanti, muter-muter lah nyari pemain lewat kompetisi yang mana untuk dicari, dan itu harus dilakukan dengan, menurut saya, dengan sangat terbuka. Jangan sampai informasi ini tidak diketahui untuk orang mengikuti seleksi. Nah, lalu ketika tim ini mungkin tidak jadi ke Qatar ya, Mas Indro, mungkin ke Eropa dititipkan latihan. Apakah kemudian bonding itu cukup ketika ada misalkan pemain tidak berbahasa yang sama nantinya di dalam? Itu jadi kendala. Saya tidak menyebut bahwa tidak ada pemain naturalisasi yang boleh tampil di 17 atau pemain yang pemain muda kita yang bermain di luar. Tapi kalau berkomunikasi dalam waktu singkat ini menjadi kendala, itu berbahaya bagi Coach Bima. Jadi kembali Coach Bima punya konsep apa membangun tim ini, dan sekali lagi ya, bukti-bukti ketika kegagalan itu pasti yang disalahkan adalah pelatih, bukan pemain. Nah, jadi pelatih pasti harus punya orang-orang menjadi prajurit dia di lapangan untuk mempraktekkan lah strategi yang diinginkan. Oke, kalau dari Om Indro sendiri, bagaimana mungkin harapan dari para pendukung timnas Indonesia ini untuk siapa-siapa saja yang akan bermain nanti? Saya yakin sudah pasti ada beberapa nama, khususnya mereka yang di U16, yang diharapkan bisa memperkuat skuad kita nanti. Iya, untuk naturalisasi sendiri saya sih untuk U17 ini jangan dulu lah kalau naturalisasi, karena ini sebenarnya bisa menutup kesempatan anak-anak muda kita yang ingin bermain sepak bola dan membela timnas ya. Ketika mereka berlatih, dan saya sudah beberapa kali juga ke SSB dan banyak sekali mereka akhirnya menghentikan bermain bola karena kesempatan bermainnya ini berkurang gitu ya. Apalagi kan naturalisasinya juga naturalisasi seperti apa? Apakah kita yang memaksa ataupun menawarkan naturalisasi, atau orang itu memang memang jadi warga Indonesia gitu kan? Nah, ini kan naturalisasinya seperti apa? Nah, ini yang perlu dikaji ulang lagi tentang naturalisasi. Tapi untuk pertandingan U17 kali ini juga saya harap sih memang kita bisa memilih pemain-pemain yang benar-benar memiliki daya juang, dan juga mungkin cara-cara Indra Safri yang dulu pernah melakukan, misalnya mengumpulkan dari sekian ribu pemain, dia pilih beberapa pemain terbaik sehingga dia bisa juara Piala AFF pertama kali di U16 ya, 16 atau U19 gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan lagi gitu untuk dalam jangka waktu singkat ini, cuma 5 bulan mereka berlatihnya seperti apa. Nah, ini yang harus dilakukan, terutama juga mungkin penggunaan sport science harus mulai dilakukan juga ya. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan dari atlet tersebut dari waktu ke waktu. Jadi benar-benar mereka segalanya ini mereka harus diperhatikan. Iya, benar-benar tepat nanti untuk pengembangan mereka, khususnya untuk mempersiapkan diri di ajang sebesar ini. Terima kasih banyak atas waktunya Om Indro. Bung Wesley, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi menjelang nanti pelaksanaan U17, tapi persiapan kita serahkan pada mereka yang saat ini diberikan tugas, dan kita harapkan bahwa dengan waktu yang singkat ini bisa melakukan yang terbaik, bisa mempersiapkan tim yang terbaik. Sekali lagi selamat pagi dan terima kasih sekali lagi atas waktunya Om Indro dan juga Bung Wesley. Saudara, kami akan kembali lagi dengan pembahasan terkait